semuanya, kita jumpa lagi di Ruang Temu Rasa. Kita bertemu dan berbagi rasa. Dan hari ini saya Dea Khairunisa sudah bersama dengan Ibu cantik di sebelah saya. Ini di depan saya. Oh, di depan ya. Di samping ya. sebelah. Di samping saya. Boleh Ibu silakan perkenalkan diri kepada pemirsa dulu. Ya, selamat sore pemirsa semuanya yang ada di DIY. Saya Lina, saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Salam kenal. Salam kenal juga buat Mbak Dea ya. Baru ketemu hari ini ya Mbak Dea ya. Benar banget. Ibu Lina ya. Hari ini dari Dinas Kesehatan Bantul. Oke, nah mumpung dari Dinas Kesehatan nih, kita hari ini bakal ngomongin isu yang aku senang banget sama topiknya, Dok. Oh iya. Ya, yaitu adalah tentang apa? Yuk, kesehatan mental ini nih. Kesehatan mental remaja, tantangan, fakta dan juga dukungan yang mereka butuhkan. Ini saya termasuk remaja nggak ya, Dok ya? Ya nggak apa-apa deh, masuk remaja aja. Boleh ya? 24 tahun ya. Ya kalau sebenarnya remaja itu di bawah 18 tahun Mbak. Jadi sudah yang adult juga ya. 24 tahun remaja nggak apa-apa lah ya Bu ya. Masih wangun ya aja ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang mendalam nih ya Bu, hari ini saya pengen kenalan dulu. Boleh cerita sedikit nggak Ibu kegiatannya apa aja di Dinas Kesehatan? Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi saya bertugas di seksi gizi, kesehatan keluarga dan kesehatan jiwa. Jadi kalau berbicara terkait dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental, ini merupakan bagian dari pekerjaan saya gitu. Jadi bagaimana kami yang ada di Dinas Kesehatan ini membuat kebijakan, kemudian membuat masyarakat itu supaya mempunyai jiwa yang sehat seperti itu. Dan ini pasti akan berkaitan dengan banyak lintas sektor juga gitu, karena untuk membuat mencapai kesehatan derajat kesehatan yang baik termasuk kesehatan jiwa itu butuh kolaborasi dengan pihak lain. Jadi kami kegiatannya mengakomodir semua kegiatan yang ada di puskesmas, kemudian lintas sektor, kemudian juga ke vertikal ya, ke provinsi seperti itu. Oke. Nah, kalau dari kacamata Dinas Kesehatan sendiri Bu, ini kondisi kesehatan mental remaja yang ada di Bantul ya, terutama kondisinya lagi gimana nih? Oke, kondisinya apakah baik-baik saja atau tidak gitu ya. Jadi kesehatan mental pada remaja terutama ini merupakan tantangan ya. Kenapa? Karena literasi kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu masih rendah untuk kita semua gitu. Jadi literasi kesehatan itu seperti apa sih? Literasi kesehatan mental itu adalah bagaimana kita bisa mengenali, kemudian mengelola, kemudian melakukan solusi gitu ya. Nah, ini banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga ada beberapa kasus yang ekstrim gitu ya. Ada percobaan bunuh diri pada remaja, kemudian ada kasus bunuh diri remaja di Bantul. Ini kan sangat memprihatinkan ya, sangat menyedihkan bahwa ternyata remaja di Bantul itu membutuhkan kehangatan sehingga kasus kesehatan mental ini bisa kita tekan gitu, atau ya kita berupaya menggandeng remaja ini supaya mentalnya itu menjadi sehat seperti itu. Nah, nah kalau dari banyaknya kasus yang Ibu temui, kira-kira yang paling banyak itu kasusnya apa? Ya, jadi kalau dari penelitian ya, survei yang ada itu 1 dari 8 anak remaja itu mengalami gangguan jiwa Mbak. Jadi ada masalah kesehatan mental, ada gangguan kesehatan mental gitu ya, atau kesehatan jiwa. Nah, kalau ada juga stres negatif jadinya. Jadi kalau stres negatif itu harus kita bedakan dengan gangguan jiwa atau bukan gitu ya. Jadi kalau stres negatif misalnya sedih, terus cemas seperti itu ya, perasaan kecewa kayak gitu tuh stres negatif. Misalnya hari ini teman-teman anak sekolah itu, remaja itu banyak tugas, itu kan jadi stres, itu stres negatif. Nah, kemudian masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental contohnya adalah perasaan cemas, terus kemudian sulit tidur seperti itu. Nah, tapi ini belum butuh pengobatan atau bantuan tenaga profesional. Kemudian yang kita sebut sebagai gangguan jiwa itu yang sudah butuh bantuan tenaga profesional atau pengobatan seperti depresi, kecemasan, seperti atau gangguan bipolar. Itu adalah gangguan kesehatan jiwa. Jadi di sini memang untuk kesehatan mental pada penelitian SKI 2023 itu 2% dari usia muda itu mengalami gangguan jiwa, terutama depresi. Nah, depresi di Bantul itu kami usia 15 tahun ke atas itu di tahun ini sampai bulan Oktober kemarin kita menemukan 1.200
yang sudah di terapi gitu ya. 1.200 itu ya mulai 15 tahun ke atas gitu. Nah ternyata juga dari survei itu ada 1 dari 3 remaja itu mengalami masalah kesehatan jiwa Mbak gitu. Sehingga kan kalau ini kita tidak deteksi sejak awal, nah ini kalau dibiarkan nanti bisa menjadi gangguan kesehatan jiwa gitu. Nah itu yang kita tidak inginkan kan, seperti itu. Karena pasti dampaknya banyak gitu. Masih remaja loh. Masih remaja ya. Harusnya tuh kalau remaja kan biasanya senang-senang menikmati sekolah, main sama teman-temannya, hangout ke kafe cantik, foto-foto cantik gitu ya kan. Tapi ini malah sudah kena gangguan jiwa atau kesehatan mental. Nah itu kan tadi kasus-kasusnya ya Bu ya. Kalau faktor atau penyebabnya itu kira-kira apa? Ya, jadi penyebabnya banyak. Kalau remaja itu secara fisiologis, secara normal itu kan ada perubahan emosi, ada perubahan fisik gitu ya. Kemudian perubahan kognitif gitu. Jadi fisiknya kan pasti berubah nih dari anak SD yang imut-imut, terus kemudian dia dari kesehatan reproduksinya dia sudah high, terus kemudian mimpi basah, kemudian tubuhnya berubah, kemudian suaranya berubah ya, terus kemudian dari hormon-hormon yang berubah tadi, dari fisiknya dia lebih besar, kemudian dari emosinya juga berubah gitu ya. Ada ketertarikan lawan jenis, terus kemudian emosinya labil. Nah, itu juga ada perubahan kognitif. Kognitifnya itu belum sempurna. Jadi anak-anak ini ibaratnya kayak perubahan fisik dan emosinya itu sangat cepat, tetapi perubahan kognitifnya itu yang tidak bisa mengimbangi perubahan emosi dan fisiknya. Jadi kalau orang naik mobil itu kenceng tapi ngeremnya kurang. Nah, jadi kalau perubahan kognitif nanti akan stabil di kira-kira di usia 25 tahun itu kognitif seseorang itu baru stabil, matang, matur seperti itu. Sehingga ini remaja ini benar-benar masa yang krusial lah seperti itu. Nah tadi ya faktor-faktornya ya. Kemudian biasanya ini Ibu pernah menemukan kasus faktornya adalah misalkan tekanan akademik di sekolah. Kan usia remaja kan usia sekolah ya. Jadi yang menyebabkan stres negatif ataupun masalah kesehatan mental itu bisa dari lingkungan sekolah, kemudian dari lingkungan rumah sendiri ya. Jadi kalau kita sering mendengar bullying atau perundungan itu sebenarnya apa sih? Apakah harus dipukuli baru dikatakan bullying gitu kan? Enggak ya. Jadi bullying atau perundungan itu adalah suatu tindakan atau baik itu ucapan atau tindakan seperti itu yang membuat seseorang itu nggak nyaman, itu sudah dikatakan perundungan atau bullying seperti itu. Jadi bisa verbal, bisa fisik seperti itu ya. Nah ini sering terjadi pada anak-anak remaja kita ya, yang tadi emosinya labil seperti itu kan sangat mudah dia tersinggung, terus kemudian terjadi ini menjadi stres negatifnya buat dia, tidak diungkapkan, akhirnya menjadi masalah gangguan mental atau masalah kesehatan jiwa seperti itu di sekolah. Kemudian stres akademik juga dengan kurikulum yang berganti-ganti, tugasnya banyak, itu juga menjadi tekanan sendiri. Kemudian dari lingkungan rumah apakah perhatian, kehangatan dari orang tua itu ada atau tidak, komunikasi antar keluarga, di dalam keluarga orang tua dengan anak, atau komunikasi dengan teman sebaya. Nah ini kalau tidak punya teman itu kan menjadi stresor sendiri gitu ya. Kalau temannya banyak pasti dia akan curhat di circle-nya yang dia cocok seperti itu. Jadi mau dari lingkungan sekolah, dari tekanan akademik ataupun keluarga atau lingkungan circle-nya di luar sekolah atau keluarga, di luar keluarga itu sangat mungkin untuk menjadi tekanan sendiri bagi remaja kita. Gitu. Kalau enggak persaingan ini ya, nilai sama temennya, atau kalau enggak ekspektasi orang tua yang aku pengen kamu tuh habis ini jadi ini loh, besok kalau udah gede jadi dokter, atau besok kalau udah gede jadi profesinya ini, sedangkan kita tidak ada minat di bidang itu gitu. Nah itu juga bisa menjadi faktor ya. Bisa banget, karena orang tua kadang-kadang pengen anaknya itu seperti yang dia bayangkan, tetapi belum tentu mungkin sesuai dengan preferensi atau kemauannya si anak gitu kan. Jadi memang jadi orang tua itu berat ya. Betul. Berat. Harus menyesuaikan, tidak harus menyesuaikan, tetapi harus ada win-win solution antara remaja dan orang tua. Nah ini yang dibutuhkan adalah komunikasi. Ya. Kembali lagi komunikasi antara orang tua dan juga anak. Bondingnya harus ada. Betul. Nah selain tadi dampak di kehidupan nyata di era teknologi zaman sekarang,
ya, alias media sosial. Betul, di gadget media ya. sosial, betul, di media sosial itu kan juga bisa terjadi bullying. Betul. Namanya cyberbullying ya, Bu, Ya. kalau misalkan kita ada di medsos gitu ya. Nah, itu juga apakah menjadi faktor yang terbesar atau faktor yang besar juga untuk kesehatan mental? Iya, sangat berpengaruh kepada kesehatan mental remaja. Kenapa? Karena di medsos itu kan kita sering melihat orang flexing ya, memamerkan kekayaannya, kecerdasannya, kecantikannya gitu ya. Terus kemudian kalau remaja ini kadang suka membandingkan diri dengan apa yang dilihat di medsos gitu kan. Nah, terus kemudian timbul keinginan-keinginan yang mungkin itu tidak realistis seperti itu. Terus kemudian dia jadi apa ya, berambisi seperti itu. Terus kemudian muncul tuntutan kepada orang tua, kepada dirinya sendiri, itu kan juga menjadi suatu stres ya, stres tersendiri buat mereka. Kemudian juga mereka akan lebih banyak begadang dengan gadget yang ada itu. Nah, kalau begadang artinya adalah karena remaja itu masih dalam proses pertumbuhan ya. Jadi kalau malam itu kan disekresi hormon-hormon pertumbuhan, kemudian hormon yang bisa membuat rileks, tenang, kemudian membuat jiwa itu juga atau mental itu menjadi lebih cooling down gitu ya kalau malam. Nah, dia sementara kalau malam begadang, lihat medsos, main gadget, main game, terus kemudian paparan dari gadget sendiri itu kan juga menjadi dampak negatif ke tubuh ya. Kemudian tidak tersekresinya hormon-hormon pertumbuhan dengan baik. Nah, itu juga nanti ke depan itu pasti akan muncul dampaknya ke kesehatan, Mbak Dia. Seperti itu. Sehingga memang masalah gadget ini perlu juga dikomunikasikan lagi ya. Sekali lagi komunikasi antara orang tua dan anak harus ada batasan. Remaja pun harus ada batasannya. Kapan dia harus tidur tuh kapan sih gitu ya. Jadi karena ini masih pertumbuhan ya, harus tidur itu sebelum jam 10 harusnya gitu ya. Harusnya ya, karena nanti jam 10 sampai 12 jam 1 itu produksi hormon pertumbuhan tuh baru benar-benar tersekresi dengan baik gitu. Dikeluarkan lah gitu. Ya, harusnya jam 10 udah tidur, tapi pada kenyataannya dapat tugas sekolah yang numpuk yang harus dikerjakan sampai larut malam. Dan itu juga berpengaruh ya. Makanya manajemen waktu itu sangat penting. Meskipun pada remaja. Ya, gitu. Benar banget. Oke. Nah, tadi bagi remaja yang sudah terdampak kesehatan mentalnya, itu mereka itu cenderung diam atau melapor kepada yang misalkan psikolog gitu. Ya, ada banyak hal ya. Jadi kalau kita remaja kita itu mungkin perilakunya dalam mengatasi atau mencari solusi kalau ada masalah kesehatan jiwa atau mental itu mungkin ada yang dia hanya diam saja atau dia cerita itu kan kayak kita saya cerita Mbak Dia tentang masalah saya kan jadi lega gitu ya. Itu bisa seperti itu. Jadi ada namanya peer partner, jadi pendamping kelompok sebaya gitu ya. Itu juga sangat bagus sebenarnya, ada seperti itu. Kemudian juga bisa cerita ke orang tua atau yang sekarang untuk ke arah ke psikolog itu sudah mulai tumbuh kesadarannya, ataupun ke dokter psikiater ataupun ke puskesmas untuk mencari pertolongan profesional, itu sekarang sudah mulai tumbuh. Nah, ini saya melihatnya ini mulai di Gen Z kayak gitu sudah mulai, saya ini sebenarnya ada masalah gangguan jiwa gitu, sehingga mereka pun datang ke tenaga profesional atau ke kelompok-kelompok yang nanti menyediakan fasilitas untuk peer partner seperti itu. Jadi saya kira ini sesuatu yang positif di mana remaja kita ataupun Gen Z ini sudah mulai mengenali nih, saya ini ada gangguan jiwa atau tidak sih, sudah mulai men-screening, self-screening diri ya, itu self-assessment. Nah, itu sangat penting. Jadi dan di sini kan di Bantul ya, itu kita di puskesmas meskipun belum 27 puskesmas itu ada psikolog, tapi kami sudah ada psikolog di 16 puskesmas seperti itu. Tetapi yang 11 puskesmas yang tidak ada psikolog itu sudah ada tenaga terlatih, dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain. Sehingga yuk kita kalau ada permasalahan seperti itu silahkan datang ke puskesmas, nanti akan kita bantu. Dan puskesmas juga mendeklarasikan diri sebagai puskesmas ramah remaja. Ya, jadi menerima konseling dari remaja juga. Ya, gitu. Cuma ramah anak aja. Iya, nggak ramah remaja. Kita juga udah melatih 3 sekolah SMP di Bantul itu untuk melatih gurunya, guru BK dan kesiswaan, kemudian juga melatih kader kesehatannya menjadi peer partner,
Kemudian gurunya itu dilatih untuk bagaimana memberikan konseling kepada siswanya yang mengalami masalah kesehatan mental seperti itu Mbak Dea. Oke. Nah, kapan kira-kira kita itu tahu oh ini aku butuh psikolog nih? Iya. Ya, Gimana tuh? Jadi yang kita galakkan adalah screening sekarang, screening kesehatan mental sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu ya. Nah, hasil screening tadi kan saya menyampaikan ada 1.200 yang di atas 15 tahun yang itu sudah ditangani di puskesmas ya, yang terlapor seperti itu. Nah, ini sudah 5% yang sudah tertangani, 10% yang tertangani ya dari jumlah sasaran kita. Ini sudah cukup banyak saya kira karena target kita hanya 5%. Nah, terus kapan sih harus ke psikolog gitu ya, atau ke tenaga profesional lainnya, psikiater gitu, atau ke puskesmas atau vaskes. Nah, kalau ada tanda-tanda gini, terutama ke arah depresi, cemas. Tanda-tanda depresi itu cemas dulu ya. Cemas itu misalnya berdebar-debar, terus keluar keringat dingin, terus kemudian timbul keluhan di fisiknya, misalnya kok mual, sakit kepala terus menerus. Kalau lihat mau kayak gini misalnya mau presentasi deg-degannya luar biasa, terus pikirannya menjadi negatif, itu sudah cemas. Nggak bisa tidur, itu cemas. Kalau depresi itu lebih berat lagi Mbak Dea. Jadi depresi itu dia lebih banyak mengurung diri, terus perasaannya itu sedih, terus mukanya itu kelihatan muka sedih gitu ya, afeknya depresif kayak gitu. Terus kemudian mungkin dia biasanya punya hobi nih, menyanyi, gambar, atau main sama teman-teman, ini nggak mau lagi, tiba-tiba diem ngurung diri, nggak mau makan, ada perubahan pola tidur, pola makan seperti itu. Atau muncul yang berat itu adalah muncul ide bunuh diri. Ini yang ya, misalnya udahlah aku mati aja, nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang peduli sama aku, terus barcode. Nah, yang melukai diri sendiri. Iya, gitu melukai diri, self harm itu juga banyak. Itu pada remaja-remaja kita itu menjadi kayak trending untuk mencari perhatian. Tidak hanya mencari perhatian, tapi itu juga untuk mengalihkan rasa sedihnya tadi itu. Itu yang baik. Kalau sudah seperti itu, ini orang tua nih terutama harus paham nih kenapa dia menyendiri nggak kayak biasanya. Itu harus dikenali oleh orang terdekatnya dulu atau lingkungan terdekatnya. Kalau sudah seperti ini, nah ini kita bisa sarankan dibawa ke psikolog atau dia curhat dulu. Nah, bisa diselesaikan atau tidak. Kalau tidak bisa baru dibawa ke vaskes atau psikolog atau psikiater seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal datang ke profesional, datang ke psikolog, datang ke psikiater. Masih banyak, mungkin ada, entah masih banyak atau ada beberapa lah ya yang berpikir kalau datang ke psikolog tuh kenapa gila atau kenapa sih lebay banget kayak gitu aja ke psikolog. Nah, itu gimana tuh Bu? Itu Mbak, jadi itu stigma namanya. Kita tidak boleh ngomong ih kamu gitu aja lebay deh. Nah, itu nggak boleh nih. Kecil doang loh datang ke psikolog gitu ya. Karena ketahanan mental tiap orang tuh beda-beda gitu. Ada yang memang benar-benar mentalnya kuat, ada yang memang rapuh seperti itu. Kita nggak boleh ih kamu lebay banget sih kayak gitu, nggak boleh. Kita tidak, itu namanya menghakimi. Itu nggak boleh, sehingga stigma itu harus kita hilangkan. Sekarang saya kira kalau dengan banyaknya orang yang saya itu merasa ada masalah jiwa apa enggak, itu sudah mulai berarti masalah stigma itu sudah mulai berkurang. Terus kemudian yang dibutuhkan lagi adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Gitu. Kalau gurunya peduli, itu diberikan konseling, terus kemudian konselingnya secara rutin, kemudian komunikasi dengan keluarganya atau keluarganya yang bawa ke vaskes ya, ke tenaga profesional, itu berarti sudah mengurangi stigma. Itu. Jadi memang stigma diskriminasi itu yang benar-benar harus kita hilangkan. Gitu, terutama pada remaja gitu. Karena remaja itu kalau di stigma sudah nanti dia akan semakin jatuh ke fase depresif yang berat. Gitu Mbak Dea. Saya mau sedikit bercerita nih ya Bu ya. Saya punya teman, dia tuh kemarin di tahun berapa gitu dia datang ke psikolog. Problemnya adalah putus cinta. Nah, nih problemnya putus cinta. Dia tipikal sebenarnya dia bisa terbuka dengan orang tua, tapi kalau masalah putus cinta ini dia saat itu belum bisa terbuka dengan orang tua. Kemudian dia datang ke psikolog, dia konsultasi. Nah, beberapa hari atau beberapa minggu gitu setelah dia datang ke psikolog, kemudian dia bilang ke orang tuanya kalau dia beberapa waktu yang lalu ke psikolog. Dan respon orang tuanya adalah cuman putus cinta aja ke psikolog. Kenapa sih gitu? Pokoknya kayak diremehin gitu dong. Nah, ini kan artinya peran orang tua itu kan juga penting banget ya. Bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu?
Ya, jadi kalau orang tua pun juga harus belajar ya. Orang tua itu harus belajar bagaimana memahami psikologis si anak, atau si remaja lah gitu. Jadi pada saat remaja, sudah menginjak remaja, itu pasti ada perubahan tadi, ada fisik, emosional, kognitif gitu ya. Salah satunya adalah rasa ketertarikan pada lawan jenis. Itu sesuatu yang normal pada remaja. Nah, sebagai orang tua itu harus paham dulu, oh kalau saya sama anak saya, dia ada yang ganteng nggak di temanmu? Oh ada, terus seneng nggak? Biasa aja gitu. Kalau ada yang suka, anak saya jadi mau cerita gitu. Mah itu seneng aku sama dia. Kenapa? Oh dia pintar, dia ini kayak gitu kan. Nah itu komunikasi orang tua dengan si remaja, sehingga di sini orang tua itu kalau anaknya mengalami putus cinta dan lain sebagainya, ya harus paham dengan kondisi tadi, bahwa remaja ini sedang masa perkembangan emosinya sedang berjalan gitu. Itu bagi anak mungkin sesuatu hal yang membuat dia itu depresi, membuat dia itu berat kayak gitu, sehingga kita pun ya jadi pendengar aja sebenarnya, tidak boleh menghakimi tadi alah gitu aja, judgement tuh nggak boleh gitu. Kita menjadi pendengar yang baik, itu yang sulit sih kayaknya buat orang tua ya. Itu apa-apa harus nurut sama saya, harus mendengarkan. Nah itu yang sulit. Jadi memang remaja itu harus open, orang tua open, kemudian harus saling mendengarkan lah, seperti itu sih. Jadi biar ketahanan mental si remaja ini juga bagus gitu. Nah, bagi mereka yang mungkin kesehatan mentalnya masih oke nih, ada lah ya pasti, masih sehat gitu mentalnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menjaganya supaya tetap stabil gitu? Jadi supaya ini mental itu tetap, atau jiwa itu tetap sehat gitu ya, yang pasti dari pola hidup itu juga harus baik. Jadi mulai dari tidurnya harus cukup, kemudian makan yang bergizi itu penting. Kenapa? Karena kalau remaja ya pasti dia butuh untuk pertumbuhan ya, makanan yang bergizi, termasuk pembentukan hormon-hormon pertumbuhan, hormon-hormon yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dengan kesehatan mentalnya, itu kan dari sumbernya dari makanan yang bergizi gitu ya. Kemudian juga tidur cukup itu juga sangat penting. Kemudian fisik juga harus dijaga supaya tetap sehat. Dan juga melakukan ini hobinya gitu, hobinya tetap harus berjalan. Seseorang yang sehat mental itu belum tentu dia tidak punya masalah, ya kan? Pasti semua orang punya masalah. Remaja betul, remaja pun punya masalah. Hanya saja remaja itu ada yang bisa dia menemukan solusi sendiri, ada yang tadi jatuh ke tahap yang dia bisa cemas, depresi. Nah itu, jadi kalau yang stresor itu pasti ada terus, tapi bagaimana tadi pendidikan dari remaja, dari anak-anak, dari anak kecil, kemudian lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Sehingga kita lebih ini Mbak, kalau lingkungan orang tua gitu ya, harus bisa melihat tadi, mengenali tanda-tanda, terus kemudian menjadi pendengar yang baik gitu. Kemudian kalau remaja sendiri ya dia harus bersikap bahwa saya harus punya keyakinan diri, harus percaya diri. Itu yang dibutuhkan oleh remaja. Kalau dia sudah minder gitu, nah nanti akan mudah sekali terpapar, menjadi depresi, menjadi cemas dan lain sebagainya. Jadi harus muncul rasa percaya dirinya juga gitu. Nah, itu PR juga ya Bu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu PR yang masih menjadi perhatian kita semua, terutama diri kita sendiri pasti. Saya pun juga kadang masih ada rasa minder, cuman ya gimana caranya supaya untuk menjadi lebih percaya diri. Nah, ada tips nggak dari Ibu kira-kira gimana sih supaya remaja itu bisa jadi lebih percaya diri? Ya, jadi kalau remaja itu saya yakin tekanan di luar itu sangat berat ya. Jadi mau tekanan di sekolah, lingkungan, keluarga itu pasti ada. Tetapi saya yakinkan diri bahwa semua itu tidak akan berlangsung terus. Ini hanya akan berlangsung sebentar, dan harus menguatkan diri bahwa ini tuh nanti akan berlalu gitu. Nah, jangan lupa kalau yang kita kan beragama ya, itu taat melakukan ibadah gitu. Itu sangat penting juga untuk melakukan ibadah, berdoa, minta tolong kepada Tuhan, itu sangat penting. Orang yang sakit gangguan jiwa itu belum tentu dia tidak beribadah dengan baik. Tetapi dengan beribadah dengan baik itu menjadi salah satu fondasi dasar supaya mental kita juga sehat gitu. Nah tadi kan dikatakan peran keluarga, kemudian lingkungan sekitar, lingkungan sekitar itu termasuk sekolah, teman-teman sebaya itu kan sangat penting ya Bu ya. Nah kita ke orang tua dulu nih, langkah paling sederhana apa
yang kira-kira bisa dilakukan orang tua supaya anak itu punya tempat yang aman untuk bercerita? Ya, jadi pertama rumahnya itu harus nyaman. Okay. Nyaman tuh tidak harus mewah ya, tetapi situasi komunikasi itu harus nyaman. Misalnya membangun, pertama adalah menyediakan waktu dulu deh orang tua buat anak-anaknya gitu. Jadi kalau orang tua sibuk kerja 5 hari kerja ya weekend lah buat anak-anaknya gitu kan. Terus kemudian setiap hari itu ada komunikasi. Gimana harimu? Itu perlu ditanyakan. Di sekolah ada apa, Dek? Gitu. Terus gimana perasaanmu hari ini? Nah, itu tuh perlu ditanyakan. Kadang orang tua itu malu gitu ya mau nanya sama anaknya gitu. Nah, itu perlu. Jadi meskipun waktu itu terbatas karena orang tua mungkin bekerja, tapi pada saat makan bareng ya itu kan menyediakan waktu sambil makan ngobrol, tanya aktivitas sehari-harimu gimana gitu. Terus kamu perasaannya hari ini gimana gitu, biar mereka mau terbuka. Nah, kalau anak udah mau terbuka itu nanti kita akan mudah masuk. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu lebih banyak mendengar. Nah, terutama pada remaja. Remaja itu karena emosinya tadi yang sulit direm ya. Kita harus memposisikan kita lebih banyak mendengar. Okay. Nah, mendengar itu yang paling sulit kan, Mbak? Betul. Aktif listening itu memang paling sulit. Iya, itu mendengar. Karena nggak setiap anak yang curhat kepada orang tua tuh butuh solusi. Betul. Ya kan? Ada yang cuma pengen dengerin aja, iya, itu. gitu kan? Benar. Dan jadi orang itu tadi aktif listening tuh emang masih sulit gitu masih ya sulit untuk kita ya. Itu didengar. Terus kemudian juga orang tua itu harus tahu ini anaknya itu ada perubahan apa pada anaknya, pada remajanya itu ada perubahan apa. Ini harus sensitif kalau ini orang tua. Kita tidak terus overprotective, tidak, tetapi kita dengan waspada atau dengan mengenali ada perubahan sikap perilaku itu menjadi modal awal kita juga, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, kemudian bisa mengenali, mendeteksi secara dini ada perubahan-perubahan yang mungkin ini mengarah ke arah gangguan mental ataupun masalah ada stresor pada anaknya, seperti itu. Oke, nah kalau tadi kan dari keluarga ya, dari orang tua. Nah kalau dari sisi sekolah, terutama guru BK, kontribusi apa yang bisa diberikan kepada remaja untuk menangani kesehatan mental mereka? Karena kan kalau guru BK kan nggak cuma menangani satu siswa saja ya, dan beliau sendiri pun juga pasti punya urusan yang lain. Nah ini yang perlu kita perhatikan lagi. Gimana? Kalau menurut saya guru itu udah luar biasa banget ya. Mereka juga punya tanggung jawab yang besar bagaimana supaya anak didiknya itu cerdas gitu ya, pintar, berakhlak, beretika gitu ya. Tapi kadang ya itu kita sebagai guru harus juga memahami, mengenali remaja sendiri itu ada tahapan apa sih di fase remaja, itu guru juga harus tahu gitu. Meskipun dia tidak bertanggung jawab 100% kepada muridnya gitu ya, maksudnya terkait dengan perilaku dan lain sebagainya itu kan 50-50 dengan orang tua gitu ya, tetapi di sini guru itu juga harus tahu perkembangannya, sehingga cara guru berkomunikasi dengan si anak didik remaja ini juga sangat akan berpengaruh. Jadi kan kalau dulu kita dengar guru itu killer kayak gitu, itu kan pasti anaknya udah tuh killer gitu ya. Harus dirubah. Persepsi mindset itu harus diubah gitu. Bagaimana guru-guru itu menjadi friendly dengan anak didiknya, sehingga kalau guru itu terbuka, friendly, nah itu akhirnya anak-anak juga mau cerita gitu. Dan karena gurunya juga akan lebih mudah masuk ke remajanya gitu. Karena kalau zaman saya sekolah Ibu dulu, guru BK tuh terkenalnya guru yang razia. Iya. Cuman itu aja. Jadi saya ini kalau saya cewek ya Bu, bawa lipstik diambil. Terus kalau enggak HP-nya ada apa dicek. Nah, di situ kan siswa jadi takut untuk mau bercerita kepada atau terbuka kepada gurunya gitu ya. Nah, mungkin kalau di sekolah harus ada aturan yang itu bisa jadi kesepakatan bersama antara guru dengan antara siswa dengan sekolah gitu. Kalau ada kesepakatan seperti itu kan, oh ini kamu melanggar, berarti kamu tahu konsekuensinya. Jadi di situ si remaja atau siswanya juga, oh iya saya melanggar. Jadi kayak ada reward, ada punishment itu juga nggak masalah. Cuman cara komunikasi itu yang mungkin menurut saya sangat penting dimanapun ya, termasuk di sekolah. Komunikasi guru dengan siswanya itu menurut saya sangat penting. Kalau tadi ada komunikasi terbuka, friendly, nah itu akan lebih mudah sih sebenarnya. Oke, siap. Nah, kalau teman sebaya nih. Nah, ini teman ya. sebaya atau bestie lah ya. Nah, itu dia kan punya power besar banget ya pasti ya. Apa bentuk dukungan yang simple tapi tetap efektif untuk kita berikan kepada teman kita? Ya, tanpa jadi kita ngejudge. Nah, itu nggak boleh ngejudge.
nggak boleh. Pertama jangan ngejudge. Jadi kalau mau berteman ya harus menerima apa adanya, ada saling secara tidak tertulis itu harus saling memahami. Itu ya sulit ya. Tapi maksudnya gini, saling pengertian gitu. Belum tentu selamanya itu si remaja ini akan seperti itu gitu. Jadi mungkin suatu saat saya juga emosi ya, terus kok emosi terus ngomel temennya atau dia nggak terima kayak gitu ya. Yang pertama adalah jangan saling body shaming. Sekarang kan body shaming, terus kemudian memanggil dengan panggilan yang tidak disukai kayak gitu kan. Terus kemudian ya hindarilah perundungan seperti itu. Kalau berteman ya yang satu visi kayak gitu. Kalau ini visinya kok sudah berubah, oh ini kok ada yang nge-vape atau ini kok suka bolos, hindari circle-circle yang seperti itu gitu. Jadi remaja pun harus pintar memilih teman gitu dalam berteman gitu. Ya. Jadi pilih-pilih teman tuh nggak masalah ya? Nggak masalah, iya, karena kalau kita salah pilih teman nanti kalau yang nggak baik, nah itu menjadi tidak baik juga. Kamu itu adalah siapa temanmu kan katanya gitu ya. Ya. Oke, nah kalau di Bantul sendiri Ibu, layanan kesehatan jiwa apa aja yang bisa remaja akses selain dari puskesmas tadi ada psikolog tadi ya? Selain itu ada apa aja Bu? Jadi kalau di Bantul itu ada psikolog di puskesmas, kemudian di rumah sakit juga ada psikiater, ada psikolog juga ya. Nah kita juga di sekolah itu kita ada screening, program screening. Ya, itu masuk di program cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Itu juga salah satunya adalah tadi Mbak untuk screening masalah kesehatan jiwa. Nah yang mengalami masalah kesehatan jiwa atau terindikasi tadi kemudian diberikan konseling gitu. Nah kami memang belum bisa menyediakan layanan online untuk konseling secara digital platform gitu. Itu kita belum mampu Mbak. Nah itu yang sebenarnya ke depan kalau bisa itu ada layanan online yang ini bisa menjadi konseling gitu ya, sehingga orang itu tidak perlu minder, takut stigma seperti itu. Tapi ada OPD dari garis perangkat daerah seperti dinas P3A P2KP ya, perlindungan anak, itu mereka punya puspaga. Ya puspaga ini bisa konseling online juga gitu. Ya itu. Jadi memang ini masih menjadi kekurangan layanan untuk masalah kesehatan jiwa ya, dari penyediaan SDM-nya yang kurang, kemudian juga tadi masih banyak yang belum remaja sendiri belum banyak terpapar dengan kesehatan jiwa gitu. Nah itu kalau orang dengar kesehatan mental, wah kena mental nih nanti ya, gitu ya, masih stigma lagi kan betul. Gitu. Dianggap gila ya. Padahal gitu. Nggak juga. Kan? Nah terus apakah ada program atau inovasi khusus dari Dinas Kesehatan yang nantinya fokus ke kesehatan mental remaja? Ya, kami ini kemarin declare untuk jaga jiwa jaga raga untuk sekolah. Jiwa jaga raga. Ya, jaga jiwa jaga raga. Oh, jaga jiwa jaga raga. Jawara School ya. Nah, Jawara School. Nah, ini konsep kami adalah bagaimana tadi menguatkan si anak didik, terutama kader remaja ini menjadi peer partner, dan mereka juga tahu bagaimana mendeteksi secara dini teman-temannya yang mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa, dan juga bisa memberikan bukan konseling ya, tetapi dia bisa mengarahkan nih menjadi teman curhat, menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa menjadi atau membuat semacam peer group seperti itu, sehingga masalah itu tidak harus keluar tetapi selesai di situ gitu. Harapannya seperti itu. Sama guru itu yang tadi kita latih itu juga harapannya bisa melakukan konseling sendiri untuk masalah-masalah kesehatan mental di sekolahnya, terutama dari remaja-remaja yang bermasalah tadi itu. Kemudian kami menguatkan tim pelaksana kesehatan jiwa di masyarakat ya, TPKJM itu juga kami kuatkan, di mana semua unsur yang ada di masyarakat itu juga menjadi lebih peduli dengan kesehatan mental, terutama juga pada remaja, sehingga tanda-tanda tadi ada kasus bunuh diri pada remaja di Bantul itu kalau bisa ya jangan sampai terjadi bunuh diri atau jangan sampai terjadi percobaan bunuh diri. Jadi masyarakat tuh harus tahu juga nih tanda-tandanya depresi itu kayak gini ya, kayak gitu Mbak. Ya, jadi screening itu kita perluas, kemudian kita kuatkan literasi kepada masyarakat juga. Kalau ini pertanyaan dari saya sendiri nih Bu.
apa perbedaan psikolog dan psikiater, Ibu? Oh ya, kalau psikiater tuh dokter spesialis kesehatan jiwa. Oke. Ya, jadi dia dokter. Kalau psikolog itu bukan dokter. Jadi kalau psikolog dia memberikan konseling tapi tidak boleh memberikan obat terapi. Nah, obat itu nggak boleh. Tapi kalau psikiater ya dia mendiagnosa, psikolog juga mendiagnosa, tapi kalau psikiater dia mendiagnosa kemudian boleh memberikan obat. Nah, kalau psikolog itu tidak boleh, kalau psikiater boleh gitu. Gampangnya itu ya perbedaannya. Iya, gampangnya ya, itu. Ya. Oke, nah sebelum kita tutup nih Bu, saya pengen Ibu silahkan memberikan pesan untuk remaja di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Ya. Baik untuk remaja-remaja di Bantul ataupun dimanapun berada, kita kuatkan diri kita. Ya, kita bangun komunikasi yang baik dengan orang tua kita tingkatkan ibadah kita, kemudian pola hidupnya harus sehat ya, mulai dari tidur cukup, kemudian makan yang bergizi, terus bergaulah dengan teman yang satu visi yang baik gitu ya, kemudian jangan lupa tetap hormat kepada orang tua dan siapapun, kemudian pada guru juga ya, dan kita sebagai teman pun kita harus bisa memperhatikan, kemudian mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, dan juga bisa mengarahkan dengan kondisi mental yang baik ya, mengarahkan kepada tenaga profesional bagi kalau kita melihat teman-teman kita yang mungkin ada kecenderungan ke arah gangguan mental. Jadi semangat dan tetap percaya diri bahwa kita bisa melalui semua masalah yang terjadi seperti itu, dan jangan takut datang ke tenaga profesional seperti itu. Ke puskesmas jangan takut, ke dokter, ke psikolog itu bukan suatu yang buruk ya, karena kita tetap harus mengupayakan kesehatan mental kita harus tetap bagus seperti itu. Karena kesehatan mental itu jangka panjang, investasi panjang ya. Betul. Ya. Tidak ada kesehatan fisik kalau tidak ada kesehatan mental. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini, penuh dengan insight dan juga daging pokoknya ya. Oke, terima kasih Ibu atas sama-sama Mbak ilmu yang sudah diberikan dan kita simak baik-baik hari ini. Dan sekali lagi untuk remaja di luar sana, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan mental kita semua. Pokoknya yuk happy yuk, bisa yuk happy. Senyum terus yuk ya. Untuk menjalani hidup dan juga menggapai cita-cita. Ya. Masih panjang. Yes, hidup kita, mimpi kita masih banyak ya. Betul. Saya juga nih Bu mau melanjutkan cita-cita. Sukses ya Mbak Dia ya. Tetap bahagia ya. Bahagia selalu, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita sampai selesai, dan sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa selanjutnya.